Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Nggih, selamat malam Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa. Nggih. Terima kasih Bu telah berkenan menjadi narasumber saya untuk keperluan tugas mata kuliah sejarah lisan. Perkenankan saya, Novia Ayula Deva dari Program Studi Pendidikan Sejarah untuk mewawancarai Ibu Ganjar agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai dinamika guru honorer di era kontemporer. Akan saya jelaskan terlebih dahulu nggih Ibu untuk latar belakang pengambilan data melalui wawancara ini, yakni terkait eksistensi guru honorer yang semakin terancam, kemudian rumitnya kebijakan pendidikan, konsistensi kinerja, hingga tantangan pemenuhan kebutuhan hidup di tengah dinamika guru honorer di era kontemporer. Dengan demikian, dari latar belakang tersebut, apabila membicarakan perihal guru honorer, terdapat berbagai dinamika yang telah saya sebutkan sebelumnya, termasuk dalam pemahaman kebijakan pemerintah mengenai guru honorer. Untuk pertanyaannya, apakah selama ini Ibu telah mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah mengenai guru honorer? Sedikit banyak sih sudah ya Mbak, karena kan sekarang sistem informasi itu udah gampang banget untuk didapat gitu. Saya biasanya dapat itu dari YouTube atau mungkin dari TikTok. Sekarang juga lagi ngetren kan TikTok, jadi saya bisa dapat informasi dari situ. Berarti untuk saat ini sudah cukup dipahami nggak Bu? Ya, sudah Mbak. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kondisi guru honorer saat ini menurut Ibu sendiri, mengingat eksistensinya dipertanyakan pada 2023 Ibu? Ya memang kan katanya honorer itu akan dihapus di tahun 2023 ya. Saya sebagai guru sih sebenarnya juga sedih gitu. Kenapa gitu? Kenapa kok sepertinya dikesampingkan gitu? Tapi juga itu menjadi motivasi tersendiri ya bagi kami seorang guru, bagaimana kami harus tetap menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, walaupun ibaratnya kedepannya kami itu belum jelas besok mau seperti apa gitu Mbak. Kemudian apakah dari Ibu sendiri telah merencanakan mengikuti PPPK atau sertifikasi dan sebagainya Bu? Kalau itu jelas Mbak, cuman kemarin itu karena di persyaratan itu kan sedikit rumit ya, karena persyaratannya itu kalau mau daftar P3K itu yang pertama harus sudah masuk Dapodik dulu. Kemudian kemarin itu juga ada persyaratan kalau minimal mengabdi itu minimal harus 3 tahun dulu. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa kesulitan untuk mendaftar di P3K bagi guru-guru honorer yang belum masuk Dapodik ataupun belum minimal 3 tahun. Jadi kan kami ini belum bisa untuk daftar P3K seperti itu. Kalau untuk yang sertifikasi itu kan karena harus 24 jam ya Mbak. Nah jadi kan karena saya pribadi juga dapatnya itu cuma 22 jam, jadi juga belum memenuhi untuk dapat sertifikasi kayak gitu. Kemudian bagaimana Ibu dalam menyikapi rumitnya kebijakan pemerintah tersebut yang cenderung merugikan guru honorer Bu? Kalau saya pribadi sih ya mengalir aja Mbak. Siapa tahu besok kebijakannya lebih baik lagi, lebih memihak lagi kepada guru-guru honorer, dan semoga nasib guru-guru honorer kedepannya itu juga lebih baik, lebih jelas lagi seperti itu. Semoga ada perbaikan kebijakan ya Bu. Iya, itu yang diharapkan kami para guru honorer. Kemudian dengan hal-hal yang telah dibahas mengenai kebijakan tadi, tentunya juga memiliki keterkaitan dengan hak-hak guru honorer Bu. Maka untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini telah terpenuhi hak-hak Ibu seperti halnya gaji? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kalau masalah gaji sih alhamdulillah per bulan
bulan lancar ya. Cuman ya tahu sendiri ya Mbak, kalau guru honorer itu mungkin pendapatannya tidak sebesar kalau dibandingkan sudah menjadi ASN gitu ya. Tapi cuman gimana pinter-pinternya kita untuk mengelola itu sih. Oke Bu. Selanjutnya, apakah Ibu berkenan apabila bercerita mengenai pengalaman sebagai guru honorer selama ini? Mungkin ada suka dukanya Bu, begitu. Oh ya, boleh. Suka duka jadi guru, kalau sukanya jelas ya ketemu anak-anak yang semangatnya luar biasa, yang rasa ingin tahunya tinggi gitu. Saya senang berbagi ilmu dengan mereka. Tapi kalau dukanya untuk saya pribadi ya, karena jarak dari rumah sampai sekolah itu jauh 50 kilo. Saya PP gitu ya. Dan cuaca juga kadang hujan deras, kadang panas gitu. Mungkin dukanya cuma di situ aja. Tapi kalau senangnya ya itu tadi ketemu anak-anak, bisa berbagi ilmu. Saya juga bisa belajar gitu menghadapi anak yang notabene saya kan belum pernah punya anak yang seusia mereka gitu, karena usia SMA itu kan udah usia yang besar gitu Mbak. Dan adanya dinamika yang sebelumnya telah saya dan Ibu bahas yang terjadi di era kontemporer ini, apakah memberikan pengaruh terhadap konsistensi kinerja Ibu sendiri begitu? Sepertinya ya biasa-biasa aja sih Mbak. Cuman karena itu tadi ya, berkaitan dengan kebijakan tadi ya, yang kita honorer punya semangat yang tinggi, tiba-tiba ada kebijakan yang seperti itu, mungkin juga mempengaruhi juga kita dalam mengajar gitu, tapi juga tidak terlalu banyak pengaruhnya. Kayak gitu aja sih. Kemudian bagaimana cara Ibu sendiri untuk mempertahankan motivasi agar tetap konsisten begitu dalam mengajar? Ya karena kalau kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan, kita sudah mau menjadi seorang guru, itu kan otomatis kita juga harus tetap bertanggung jawab. Bagaimana sih menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang profesional gitu. Itu memang kewajiban kita untuk tetap terus ngasih yang terbaik untuk anak-anak gitu aja kalau saya. Oke Bu, berarti kalau misalkan sudah menjadi seorang pendidik dan sudah diniatkan dari awal, kita harus konsekuensi dan bertanggung jawab nggih Bu? Ya, harus konsisten gitu. Okay. Iya. Terima kasih Bu, untuk pertanyaannya cukup itu saja, dan jawaban dari Ibu juga sudah sangat menjawab begitu Bu. Nggih Bu, terima kasih. Sukses ya Mbak. Nggih, amin. Senang bisa kenal dengan Ibu, alhamdulillah. Ya, saya juga senang bisa bantu jenengan. Semoga bermanfaat. Nggih, terima kasih nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah selama ini Ibu telah mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah mengenai guru honorer? Sudah, ya. Menurut Ibu sendiri, untuk sosialisasi dari pemerintah sudah cukup baik atau bagaimana gitu Bu? Kalau menurut saya itu mungkin belum ya Mbak ya, karena mungkin belum semuanya tahu gitu. Jadi memang perlu untuk disosialisasikan, terutama untuk yang guru-guru honorer seperti itu. Kan sepertinya kan diselesaikan dulu yang lama-lama itu kan dialihkan ke P3K itu loh Mbak. Nah untuk sementara ini kan nanti yang baru ini kan tidak ada dulu untuk pengangkatan guru honorer, tidak ada dulu gitu, karena menyelesaikan yang kemarin gitu. Oke Bu. Untuk Ibu sendiri apakah sudah mengikuti P3K atau sertifikasi Bu? P3K sudah, tapi kalau sertifikasi belum. Baik Bu. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana Ibu sendiri dalam menyikapi rumitnya kebijakan pemerintah Bu, yang cenderung nantinya mungkin bisa merugikan guru honorer begitu Bu? Mensikapinya ya karena memang kalau misalnya pemerintah itu kan biasanya ganti pemerintah itu kan pasti ada kebijakan baru. Kebijakan itu kan pasti ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Cuma kan dari kebijakan itu pasti ada solusinya. Gitu kayak kemarin itu mungkin yang tidak mengangkat dulu karena ini kan mungkin kebijakannya solusinya kan yang pengangkatan guru yang melalui P3K itu. Ya mungkin makanya ini tadi perlu ada sosialisasi mungkin dari pemerintah kepada guru-guru honor
karena tidak bisa dipungkiri ya, untuk yang sekarang itu kan di lapangan itu kan juga masih banyak kekurangan guru gitu ya. Kita misalkan tidak ada guru kan bagaimana nanti kalau misalkan tidak mengangkat honorer seperti itu. Oke Bu, berarti kalau dibandingkan dengan kebijakan yang dulu, lebih menguntungkan kebijakan yang sekarang ya Bu? Karena direncanakan dialihkan ke P3K. Ya, bisa jadi Mbak, soalnya ya karena kan ya kalau yang sekarang itu kan seperti itu ya Mbak ya, untuk yang guru-guru honorer kan sebisa mungkin kan semuanya nanti pada teralokasi di P3K gitu. Untuk yang karena kalau P3K sendiri kan batas umur dia bisa mendaftarkan 50 ke atas ya, sedangkan kalau CPNS kan hanya 35. Nah itu kan untuk mengatasi guru-guru honorer itu gitu, kebijakan yang baru ini. Cuman kalau misalkan kan tiap menteri pasti nanti beda lagi kebijakannya, entah itu kalau misalkan nanti ganti presiden, ganti menteri atau apa, pasti juga kebijakannya kan beda-beda lagi. Tapi kalau sekarang itu setidaknya udah untuk guru honor itu udah ada ya sedikit pokoknya Mbak, kayak ya lebih ada peningkatan lah dibandingkan dengan dahulu gitu. Dengan hal-hal yang telah dibahas mengenai kebijakan ya Bu, tentunya memiliki keterkaitan dengan hak-hak guru honorer Bu. Maka untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini telah terpenuhi hak-hak Ibu sendiri seperti harga gaji? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu? Sudah, alhamdulillah sudah. Kemudian dalam Ibu menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan hidup, apakah Ibu ada pekerjaan sampingan atau yang lainnya Bu, atau hanya terfokus di guru saja Bu? Kalau untuk sampingan itu saya nggak ada ya Mbak, hanya sementara ini hanya guru saja sama ibu rumah tangga, ngurus anak aja ya. Kalau untuk yang pekerjaan sampingan nggak ada, karena kan masuk pagi pulang sore gitu, jadi mungkin waktunya tidak ada gitu misalkan mengerjakan yang lain-lain. Enggak Bu, kan kalau saya melihat dari profil Ibu ya, Ibu sudah lumayan lama begitu dalam perjalanannya dalam menjadi guru honorer Bu. Apakah Ibu berkenan apabila menceritakan mengenai pengalaman Ibu sendiri sebagai guru honorer yang mungkin terdapat suatu kendala atau suka dukanya Ibu? Dulu itu kebetulan saya kan lulus kuliah itu langsung mendaftar di sekolah-sekolah gitu, dan alhamdulillahnya karena dulu kan saya awal mengajar itu kan di Cirebon ya Mbak, dan itu memang di sana itu masih banyak sekali kekurangan guru BK, dan alhamdulillah ketika saya melamar itu ya langsung diterima gitu, karena memang membutuhkan sekali. Itu juga termasuk salah satu sekolah yang besar gitu, di mana guru BK-nya masih ada 2, sedangkan yang muridnya itu 1.500 gitu. Jadi memang di sana itu kekurangan sekali, makanya saya bisa langsung mengajar di sana. Awal mengajar itu ya mungkin gaji honor itu nggak seberapa gitu ya, hanya ya maksudnya nggak seberapa gitu, cuma kan semakin kesini kan lebih baik gitu. Kemudian karena kebetulan kan rumah ibu kan di Indramayu, dan ibu tuh ngajarnya waktu itu kan di Cirebon, otomatis kalau PP itu kan membutuhkan waktu 1,5 jam. Nah kebetulan di Indramayu itu lagi juga ada butuh guru BK. Nah akhirnya ibu pindah ke Indramayu gitu, karena jarak yang lebih dekat, dan di sana alhamdulillah diterima juga gitu. Jadi dari yang Cirebon itu resign pindah ke Indramayu. Situ juga gurunya itu baru 2, dan sekolah besar juga membutuhkan guru BK yang banyak sebenarnya, tapi kan karena mungkin di sana itu masih sangat ketersediaan lulusan sarjana BK itu kurang, jadi makanya sulit sekali gitu untuk mencari guru yang basicnya memang linear dari bimbingan konseling gitu. Ya, suka dukanya banyak sih Mbak. Suka dukanya ya kalau misalkan ya kita memang sama ya, maksudnya sama posisinya dalam hal kerja atau apapun sama dengan yang
cuma kalau dari segi mungkin salary itu kan mungkin lebih di bawah gitu. Itu terus juga kita dituntut untuk harus harus ini ya, punya etos kerja yang bagus juga kalau dulu gitu ya. Tapi kok sekarang sih sudah alhamdulillah ya, untuk dari segi salary udah baik gitu ya. Kalau sekarang ini sudah cukup itu alhamdulillah. Kemudian dengan adanya dinamika guru honorer yang terjadi di era kontemporer ini, apakah kemudian memberikan pengaruh terhadap kinerja Ibu sendiri? Kalau kinerjanya sih sebenarnya sama saja Mbak. Ya kita yang namanya guru kan memang harus dituntut untuk bisa mengikuti perubahan zaman juga gitu. Mungkin yang tadinya ini kan sekarang merupakan digital semua kan, apa-apa serba digital, jadi memang dituntut harus untuk bisa gitu menguasai berbagai macam media pembelajaran itu. Walaupun guru BK gitu harus bisa mengikuti lah intinya seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu sendiri untuk memotivasi agar selalu konsisten dalam melayani siswa, Bu? Motivasinya ya mungkin menganggap kalau pekerjaan ini adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi itu ya Mbak. Sudah menjadi tugas sebagai seorang guru, maka itu kita harus bertanggung jawab gitu dengan apa yang pekerjaan kita gitu ya. Itu aja motivasinya. Kemudian ya kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi, kita karena ya istilahnya ada rasa tanggung jawab itu sebagai seorang guru, dan memang itu kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Baik Ibu, berarti bagaimanapun juga kita harus menjadi seorang yang bertanggung jawab ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Kemudian Ibu juga telah berkenan menjadi narasumber saya. Apakah selama ini Bu Endah telah mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah mengenai guru honorer? Untuk Bu Endah sendiri, alhamdulillah sudah memahami dan mengikuti berbagai macam informasi yang disediakan oleh pemerintah melalui berbagai media sosial ya tentunya. Nah, itu bisa diakses dengan mudah oleh para guru honorer untuk selalu update informasi yang pemerintah berikan. Jadi tidak kita harus mengikuti, jangan sampai gaptek ya. Sehingga informasi itu bisa kita akses. Untuk Ibu sendiri sudah mendapatkan informasi-informasi terkait guru-guru honorer di Indonesia seperti itu. Ya, berarti kalau dari pemerintah sendiri sudah baik ya dalam memberikan informasi mengenai guru honorer, Bu? Sangat baik, sangat terbuka. Intinya melalui media sosial itu kita bisa mengakses berbagai informasi yang ada, yang sudah pemerintah share, yang tinggal kitanya itu pengen tahu apa enggak. Jadi semua disediakan baik di berbagai media sosial, contohnya Instagram, kemudian ada lagi di Twitter, di Telegram dan sebagainya. Oke, sudah. Ya Bu, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu sendiri bagaimana kondisi guru honorer saat ini mengingat eksistensinya dipertanyakan pada 2023 Bu?
Ya, menurut saya keadaannya guru honorer saat ini tentunya mereka ada yang sangat bersyukur dan ada yang tentunya tetap berjuang dengan penuh semangat ya. Bersyukurnya seperti apa? Ketika mereka sudah mengabdi dan belum katakanlah diangkat ya, atau belum mendapatkan posisi yang baik, saat inilah saat yang dinanti-nantikan. Misalnya saja Bu Endah kan sudah hampir 7 tahun menjadi guru honorer ya. Nah ini pengabdian selama 7 tahun ini benar-benar menjadi prioritas bagi pemerintah untuk bisa diberikan gaji yang layak, diberikan penempatan yang sesuai. Nah seperti itu. Jadi momen guru honorer akan dihapuskan itu justru ada sisi positifnya bagi yang sudah mengabdi beberapa tahun, yaitu agar dia mendapatkan posisi yang tepat, sesuai, dan kesejahteraannya juga diperhatikan. Seperti itu, Mbak. Oke, untuk Ibu sendiri sudah merencanakan mengikuti PPPK atau bagaimana Bu? Kalau Ibu sendiri tentunya akan mengikuti PPPK pada tahun ini, dan insya Allah ini sudah berjalan di tengah-tengah ya, di bulan Desember ini tinggal kita nanti menunggu pengumumannya bulan Februari. Jadi kemarin sempat cek jamnya apakah memenuhi apa tidak, kemudian ijazahnya linear apa tidak, bagaimana keseharian Bu Endah itu mengajar, bagaimana kualitas dari Bu Endah itu mengajar, itu dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas. Kemudian dari Dipora sendiri juga melihat kesesuaiannya, apakah sekolah itu benar-benar membutuhkan, apakah sekolah itu pas ketika guru yang mengampu itu Bu Endah. Nah ini sudah melalui beberapa tahap observasi dan kami tinggal menunggu nanti hasil selanjutnya dan informasi selanjutnya. Seperti itu, Mbak. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan ya Bu. Amin, doanya anak solehah semoga dikabulkan Allah SWT. Ya, amin. Untuk selanjutnya Bu, Ibu sendiri bagaimana menanggapi rumitnya kebijakan pemerintah yang istilahnya ganti menteri, ganti kebijakan begitu Bu? Ya, karena kita kan sebagai pegawai pemerintah yang tentunya walaupun status kita belum jelas, tetapi sangat menghargai berbagai macam usaha yang diterapkan oleh beberapa menteri. Jadi ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya Mbak ya. Tentunya setiap menteri itu punya poin tersendiri untuk pencapaian target ya. Jadi targetnya yang menteri ini, yang A ini itu tentang pendidikannya yang harus bagaimana, kualitas gurunya dan sebagainya. Menteri yang sekarang ini memperhatikan guru honorernya, pengangkatan yang dengan berbagai syarat, dengan tes dan sebagainya. Jadi kalau saya sebagai guru honorer, selagi itu memang benar-benar dalam ranah positif, kemudian itu juga memberikan dampak yang baik, nah saya sering ambil sisi baiknya aja dulu deh Mbak, daripada melihat kok ganti-ganti agak arep nanggon menteri kebijakan sing iki wis ganti meneh. Itu kalau saya sih ikuti alurnya aja, kemudian itu pasti ada sisi positifnya yang udah dipikirkan oleh orang-orang atas sana. Nah jadi ya di luar kapasitas saya gitu loh, jadi saya itu harus melaksanakan apa yang memang menjadi tuntutan, yang memang menjadi sekarang ini harus dilakukan dengan baik, ya saya lakukan. Gitu aja Mbak. Oke. Terkait hal yang telah saya dan Ibu bahas mengenai guru honorer tadi ya Bu, pastinya memiliki keterkaitan dengan hak-hak guru honorer sendiri. Nah dengan ini apakah hak-hak Bu Endah telah terpenuhi seperti halnya gaji Bu? Apakah sudah sesuai harapan? Oh iya, jadi setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Nah, begini Mbak, mengapa Bu Endah bilang seperti itu? Jadi saya memilih mengabdi untuk negara, mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan. Itu
dengan persyaratannya kan, misalnya saya mendaftarkan di SMA di Kulon Progo itu biasanya ada kontraknya atau ada kesepakatannya. Misalnya saat di sekolah A itu hanya mampu membayar 25.000 per jamnya, di sekolah B mampu membayar 50.000 per jamnya. Itu kan sudah menjadi pilihan saya. Kenapa saya mau menjadi guru honorer? Ya tentunya tidak hanya berdasarkan finansial, tapi memang sudah menjadi niat dan sudah menjadi pilihan bagi saya. Tentunya pilihan saya itu akan mendapatkan sisi positif dan negatifnya. Tapi kembali lagi, kalau sudah niat ya tetap saya ambil sisi positifnya terus. Walaupun mepet lah Mbak untuk beli bensin, mepet lah untuk makan, tetapi karena sudah didasari niat, yaitu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, saya menjadi sangat bangga dan bersemangat ketika itu adalah tantangannya saya. Dan pasti saya berpikir positifnya, pengabdian saya itu akan mendapatkan balasan atau akan dihitung nantinya masa kerjanya kan, seperti itu. Jadi kalau di negeri, di honorer negeri ya, kalau menurut Bu Endah itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Pasti ada suka dukanya pasti, tetapi di dalam kehidupan saya sebagai guru honorer itu saya kembalikan kepada niat bahwa saya itu bekerja untuk ibadah, dan niat saya itu untuk mengabdikan ilmu saya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan dilihat dari seberapa besar gajinya atau seberapa sih dapatnya, capek-capek cuma dapat segitu kok ya mau. Kalau dilihat kita misalnya kerja di pabrik malah langsung UMR, malah langsung dapat gaji yang gede ya kan Mbak. Seperti itu ya. Ibu udah 7 tahun itu di berbagai sekolah dengan kemampuan membayarnya masing-masing itu luar biasa banget loh. Ada yang sampai tombok malain. Wah. Ini cerita aja ya. Di SD itu juga malah bayar telung sasi pisan lah iki lho Mbak. Jadi bukan kalau kita lihat wah wis rasa ganti guru nek ngene iki carane gitu ya, kalau tidak dengan niat ibadah dan niat tulus untuk mengabdikan ilmu seperti itu Mbak Novia. Jadi nek diomong kurang yo, manusia itu tidak akan pernah cukup kalau dia tidak bersyukur. Bagi saya seperti itu. Jadi kembali kepada niat dan selalu bersyukur, gitu aja deh. Gitu. Kemudian apakah selama Ibu mengajar selama 7 tahun itu apa ada kendala begitu Bu? Bisa diceritakan suka dukanya Bu? Ya alhamdulillah, kalau kendala yang terlalu berarti itu tidak ya Mbak. Bagi saya, kalaupun itu ada sebuah kendala, bagi saya itu tantangan yang mengasihkan. Karena kalau dianggap sebagai kendala dan aku malah jadi semangat ya. Ya itu tadi kendalanya, misalnya jamnya banyak, bayarnya rasa piro, kerjanya malah luwih abot daripada PNS yang beneran. Nah ini. Atau kendalanya mengikuti kebijakan yang kita itu kalau dalam tuntutan kerja itu sama dengan yang guru-guru PNS, tetapi kalau dalam pembayaran kita itu jauh banget dari guru-guru PNS. Bisa dipahami ya maksudnya Ibu ya? Nggih, sakit Bu. Ya, kalau tuntutannya itu tinggi ya, harus sama dengan guru-guru PNS, tetapi untuk pendapatannya itu rendah daripada guru-guru PNS dan seperti itu. Itu mungkin menjadi tantangan yang mengasihkan bagi saya, karena dari yang sedikit itu saya bisa kemudian mengelola dengan baik, kemudian juga bisa mensyukuri lah, walaupun hanya atau walaupun nggak seperti teman-teman yang lain. Nah seperti itu. Jadi perjuangannya itu nikmat banget deh rasanya. Pokoknya keikhlasannya itu jadi terlihat banget. Gak boleh patah semangat lah, walaupun hanya seberapa gajinya, tetap harus kerja yang terbaik lah, walaupun tidak setara. Nah seperti itu. Gitu Mbak Novia.
Oke Bu, apakah sempat itu Bu Endah merasa mungkin down atau bagaimana mempengaruhi konsistensi kinerja Ibu sendiri? Alhamdulillah kalau Bu Endah enggak ya, karena kembali tadi sudah ke niat, dan memang basicnya Bu Endah itu dari dulu itu kalau udah cita-citanya jadi guru, kemudian terrealisasi walaupun masih honorer, itu enggak sama sekali tidak mempengaruhi, bahkan senang banget dapat kesempatan seperti ini sampai sejauh ini daripada teman-teman ibu yang belum dapat kerjaan, ya kan, seperti itu. Saya itu kalau mau mengalir yang di bawah ibu dulu. Teman-teman ibu yang di bawah, ya ada loh yang banyak melamar ke sana ke sini belum dapat tempat yang baik, ya kan, belum dapat kerjaan. Nah jadi Bu Endah ketika udah cemantel di SMA-nya ibu ini yang sekarang ini, sangat bersyukur banget. Di sini keluargaannya luar biasa, anak-anaknya juga pinter-pinter, kemudian juga dekat dari rumah. Nah inilah poin-poinnya yang harus selalu saya syukuri, walaupun memang kadang-kadang kalau dari penghasilan tidak seberapa, seperti itu tidak mengganggu kinerja sama sekali lah Mbak. Kalau udah diniati dan udah tuntutannya seorang guru itu seperti itu, akan ibu jalani dengan penuh semangat, dengan sebaik-baiknya begitu. Berarti dengan apapun kondisinya Bu Endah tetap mempertahankan motivasi untuk konsisten dalam mengajar nih Bu. Tentunya nggak mau kalah juga dengan yang PNS gitu dong. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Endah, sangat menjawab dari beberapa poin yang sudah saya tanyakan tadi. Alhamdulillah. Sangat membantu untuk tugas saya Bu.